Sahkan Perpu Cipta Kerja, DPR bukti hanya stempel pemerintah, keputusan yang sangat menyakiti hati pekerja, dan batalkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Edar Berita Jakarta melaporkan tentang press release penolakan keputusan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. DPR bukti hanya stempel pemerintah, tanggal 22 Maret tahun 2023. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aspek Indonesia, menyatakan kekecewaan dan penolakannya terhadap keputusan DPR RI yang mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia kembali ke zaman Orde Baru, karena DPR RI hari ini ternyata hanya menjadi stempel bagi pemerintah. Bahkan mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan memerintahkan dilakukan perbaikan dalam 2 tahun. Demikian disampaikan oleh Mira Sumirat, SE Presiden. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia. Aspek Indonesia memberikan sikap atas setelah disahkannya Perpu Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada hari ini. Beberapa alasan kami adalah satu, bahwa tidak ada kegentingan yang mendesak DPR RI kemudian mensahkan Perpu Cipta Kerja kemudian berubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Tapi kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu, dan artinya ketika Perpu disahkan oleh DPR RI, maka satu kejanggalan, satu pelanggaran bahwa antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan DPR RI yang telah mensahkan Perpu ini tentu bertolak belakang dan bertentangan. Yang ketiga, di tengah-tengah polemik yang luar biasa kencang penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, tetapi di sini DPR RI tidak memiliki sedikit empati, sedikit kepedulian sebagai wakil rakyat. Mereka tidak mempertimbangkan bagaimana penolakan, bagaimana ketidakinginan bahwasannya adanya Perpu atau Undang-Undang Cipta Kerja itu berada di masyarakat, terutama bagi pekerja dan buruh Indonesia. Yang keempat, hari ini memperlihatkan bagaimana DPR RI sebagai wakil rakyat betul-betul tidak pro terhadap rakyat dan tidak peduli terhadap nasib rakyat yang saat ini sudah terkena pandemi COVID di tahun 2020, 2021, dan 2022. Banyak terjadi PHK massal di mana-mana. Belum lagi kenaikan upah yang sangat murah tahun 2021 dan 2022. Belum lagi ada kenaikan harga BBM diiringi dengan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Sekarang DPR RI dengan lancar, dengan mudahnya, dengan cepatnya mensahkan Perpu Cipta Kerja menjadi kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Sekali lagi kami dari Aspek Indonesia menolak. Dalam keterangan pers tertulis kepada media, tanggal 22 Maret tahun 2023, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya adalah pengabaian terhadap hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia. Penerbitannya Perpu Cipta Kerja tanpa adanya kepentingan. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Aspek Indonesia, memprotes dan meminta pemerintah membatalkan Permenaker No. 5 Tahun 2023, yang menyangkut penyesuaian jam kerja dan upah di beberapa perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor yang terkena dampak perubahan peraturan perundang-undangan. Ekonomi global. Presiden Aspek Indonesia Mira Sumirat menyampaikan kepada media pada Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023, dalam siaran pers tertulis. Dalam Permenaker, pengusaha dalam hal ini eksportir bisa memotong 25% upah buruh. Mira Sumirat mengatakan, nasib para pekerja Indonesia sangat memprihatinkan. Betapa tidak, ingatan para pekerja pegawai Indonesia tidak hilang dari Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang profesi pensiun.
JHT, di mana salah satunya menyatakan bahwa JHT hanya dapat dibayarkan ketika pemegangnya berusia 56 tahun atau meninggal dunia, bahwa Permenaker JHT kontroversial dan ditentang keras oleh buruh karena dapat merugikan buruh, karyawan masyarakat Indonesia, meminta untuk direvisi dan dikaji ulang oleh pemerintah. Belum selesai sepertinya para pekerja pegawai sudah merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan PHK besar-besaran di sebagian besar sektor. Banyak pekerja, pegawai yang sudah dirumahkan tapi gajinya belum dibayarkan, belum seberapa. Seingat saya, daya beli karyawan menurun akibat keputusan pemotongan gaji pada 2011. PP 36/2021 dan 2022, yang merupakan regulasi turunan dari Omnibus Law untuk menciptakan lapangan kerja. Efeknya, belum lagi melegakan para buruh. Pertengahan tahun 2022 nanti harga minyak memanas, BBM akan naik, yang merupakan efek domino dengan kenaikan harga sembako. Setelah itu, pemerintah akan memberikan hadiah pahit di penghujung tahun 2022, yakni pemberlakuan UU Cipta Kerja yang akan semakin memperkuat kedudukan UU Cipta Kerja, meski sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional, kata Mira. Kemudian muncul peraturan lain yang sekarang merugikan pekerjaan yaitu Permenaker nomor 5/2023, di mana upah pekerja di sektor ekspor bisa dipotong 25%. Keputusan ini sangat melukai hati para buruh dan dalam hal ini pemerintah sangat kurang berempati terhadap kondisi buruh Indonesia, kata Mira dengan sangat kecewa. Oleh karena itu, Aspek Indonesia bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPI Pusat dan beberapa organisasi serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja untuk menuntut tentang putusan Permenaker nomor 5 tahun 2023. Mereka meminta pemerintah untuk menerapkan Permenaker nomor 5 tahun 2023 yang akan memperbolehkan pemotongan upah sebesar 25% bagi perusahaan ekspor tertentu. Hal ini tentunya akan menurunkan daya beli pekerja, karyawan, dan menimbulkan diskriminasi upah antara pekerja ekspor dan domestik. Jauh dari kemungkinan perusahaan juga dapat menyalahgunakan Permenaker ini karena pengusaha berlaku sama di daerah manapun. Pemotongan upah tidak boleh ada di sektor industri manapun karena pemotongan upah sebenarnya merupakan pelanggaran berat dan merupakan tindak pidana, ujar Mira. Demikian edar berita, melaporkan, dan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, share dan komen untuk membangun channel ini berkembang. Selamat menjalankan aktivitas Anda, sampai jumpa.